bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik, tentunya itu akan kami perbaiki bersama, dan termasuk juga dengan para hakim yang lain. Karena kepemimpinan sebenarnya kan kolektif kolegial. Sebenarnya semua itu unsur pimpinan, Mas Rio. Harus ada yang mengkoordinasi, jadi itulah perlu ditunjuk ketua dan wakil ketua itu. Nah, tadi kami sudah melakukan rapat permusyawaratan hakim secara tertutup dengan agenda melakukan pemilihan pimpinan sesuai dengan putusan MK yang diucapkan beberapa hari yang lalu. Soehartoyo ketua MK baru bikin paman Anwar Usman ngamuk. Ketakutan gak bisa disetir kah? Dendam posisinya dilibas? Setidaknya tahu malu angkel. Coba untuk hubungi beliau, izin mau ke rumah sakit, mungkin kondisinya kurang sehat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Hakim Konstitusi Anwar Usman melayangkan surat keberatan atas pengangkatan Hakim Soehartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan dirinya. Surat tersebut beredar di kalangan wartawan. Surat dari kantor hukum Franky Simbolon dan rekan itu pada intinya meminta Ketua MK untuk membatalkan dan meninjau ulang keputusan tersebut. CNNindonesia.com masih mengonfirmasi surat tersebut kepada Franky Simbolon. Jubir MK Fajar Laksono membenarkan surat keberatan dari Anwar Usman yang ditujukan kepada Ketua MK. Hakim Konstitusi Eni Nurbainingsih juga membenarkan soal surat keberatan tersebut. Eni menyatakan surat tersebut tengah dibahas di dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Menurutnya, surat tersebut disampaikan oleh 3 kuasa hukum Anwar Usman pada 15 November 2023. Kenapa sih paman ngamuk? Apakah mungkin ia takut MK tak bisa disetir lagi? Atau mungkin dia masih dendam dicopot dari ketua MK? Beginilah tipikal orang yang ngebet banget berkuasa. Sudah tidak mau mundur, malah ajukan keberatan dengan diangkatnya Soehartoyo menjadi ketua MK yang baru. Sungguh pede sekali orang ini. Padahal satu negara sudah muak dan membenci orang ini. Masih ingatkan gugatan kemarin yang bikin heboh satu Indonesia? Sudah tahu gugatan akan menyeret keponakan, harusnya dari awal mundur untuk menghindari konflik of interest. Entah ada krisis apa sehingga sangat mendesak meloloskan gugatan perkara nomor 90 itu. Jika diperhatikan, profil Soehartoyo juga bisa dibilang lengkap dan sangat penuh dengan pengalaman loh. Ternyata, Soehartoyo pernah menjabat sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada 1986, Hakim Pengadilan Negeri Curup 1989, Hakim Pengadilan Negeri Metro pada 95, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi 99, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang 2001, dan Ketua Pengadilan Negeri Paraya 2004. Bukan hanya itu saja, Soehartoyo pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bekasi 2006, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 2009, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 2010, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur 2011, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2011, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar 2014, Hakim Konstitusi 2015, dan yang terakhir sebagai Ketua MK pada 2023 ini. Jadi bukan orang sembarangan. Sejak bertugas di MK pada 2015, ia sudah terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. 5 perkara yang cukup menyita perhatian adalah soal putusan tentang batas usia Capres-Cawapres, soal uji materi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, uji materi Undang-Undang Perkawinan, dan soal uji materi Undang-Undang KUHP. Pada 2019, ia juga turut menyidangkan perkara sengketa hasil pemilu. Soehartoyo merupakan hakim yang mengajukan dissenting opinion dalam putusan batas usia Capres. Sikap sama juga ia sampaikan dalam memutus perkara batas usia Capres dan Cawapres yang diajukan oleh PSI dan Partai Garuda. Ia konsisten mengatakan persoalan usia Capres merupakan wilayah pembuat undang-undang sehingga tidak perlu diuji materi oleh MK. Pada saat ada gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, ia juga setuju dengan pernyataan undang-undang tersebut inkonstitusional. Pada 2022, saat Perpu Cipta Kerja disahkan dan kemudian menjadi undang-undang dan diuji formil ke MK, ia juga menjadi hakim yang menyatakan dissenting atas putusan MK yang menolak uji formil tersebut. Ia menyatakan pendapat berbeda bersama Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Eni Nurbainingsih. Melihat rekam jejak Soehartoyo yang begitu mentereng dan patuh pada konstitusi, juga tidak setuju dengan putusan Anwar Usman soal batas usia Capres-Cawapres kemarin, membuktikan bahwa ia sangat pantas menjadi ketua MK menggantikan sang
sang paman, yang mana sangat berambisi menjadi penguasa dan mengambil keuntungan pribadi demi keluarga besarnya. Bagaimana menurut Anda? Karena dialog publik Muhammadiyah dengan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan sudah 2 pasang yang menyatakan akan hadir. Pasangan Amin sudah menyatakan hadir, dan kemudian pasangan Ganjar Mahfud juga menyatakan hadir. Yang belum ada kabar Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ciut nyali lawan debat Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran tiba-tiba batal hadir di acara uji publik Capres-Cawapres PP Muhammadiyah. Takut babak belur ya? Ya Pak Mufti, podiumnya sudah disiapkan dan katanya hanya boleh dipakai 3 orang, jadi eman-eman kalau nggak dipakai di podiumnya Pak Mufti. Jadi kalau kemarin sempat beredar bahwa Muhammadiyah menyampaikan aspirasinya kepada Ganjar Mahfud, itu salah satu, kita menyampaikan aspirasi kepada semuanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. PP Muhammadiyah akan menggelar uji publik untuk 3 paslon Capres-Cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Masalahnya, Prabowo ternyata tidak bisa hadir pada 21 November 2023. Alasannya menurut Nusron Wahid, Prabowo ada tugas negara di tanggal tersebut. Kata Nusron, tanggal 21 November ada tugas negara. Bapak harus bertemu dengan Menteri Pertahanan Singapura dan bertemu dengan Perdana Menteri sama Bapak Presiden Singapura di Singapura. Katanya sih mau negosiasi waktu, tapi memang belakangan ini Prabowo jarang hadir di acara semacam ini ya. Kalau tidak salah, sempat 2 kali tidak hadir dengan berbagai alasan. Tapi menurut saya Prabowo tidak usah datang sajalah, ketimbang nanti blunder dan kelihatan gugup, lalu menjawab asal-asalan seperti anak sekolah yang belum belajar untuk persiapan ujian. Kan nggak lucu ya kalau misal Prabowo kebingungan menjawab, lalu joget-joget nggak jelas seolah dia itu gemoy. Untuk menutup, padahal bisa jadi itu adalah strategi branding untuk menutup masa lalunya atau sifat aslinya, supaya Gen Z tidak tahu yang sebenarnya. Bagi yang kenal Prabowo sejak 2 pilpres sebelumnya, pastilah sudah tahu sifat dan karakternya bagaimana. Sekarang juga banyak yang masih sadar kok, kalau strategi julukan gemoy itu cuma branding doang, tak bisa menutupi karakter asli yang sudah menjadi bawaan selama puluhan tahun. Menggemaskan apaan? Coba deh tanya soal isu-isu yang bikin dia terjepit. Lama-lama juga bakal kelihatan kok sifat aslinya. Mau pakai julukan gemoy kek, mau pakai karakter santun dan tobat gebrak meja kek, mau pakai narasi tegak lurus Jokowi kek, banyak yang tidak akan percaya. Tapi kenapa tidak suruh Gibran gantikan saja? Nusron menyebut ketidakhadiran Prabowo tanggal 21 November tidak akan digantikan oleh Gibran selaku cawapres. Ia berkata, sama-sama ada acara ya, karena kalau pas tanggal 21 itu Mas Gibran pertama tidak cuti, yang kedua Muhammadiyah kan organisasi besar. Harus kita tempatkan yang terhormat, jangan sampai yang datang wakilnya. Kalau bisa orang nomor 1 yang hadir. Halah, ngeles. Di sisi lain, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan tidak bisa menghadiri acara dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat 24 November. Gibran mengaku pada hari itu dirinya ada agenda lain. Namun Gibran tidak menjelaskan agenda lain apa yang menyebabkan dirinya tidak bisa hadir dalam dialog publik tersebut. Gibran mengatakan yang akan menghadiri dialog publik tersebut adalah Capres Prabowo Subianto. Hahaha, kenapa? Takut ya? Ya elah, cemen amat. Lebih baik gitu sih ya, malah lebih parah kalau suruh cawapres yang datang. Bisa kena sikat habis-habisan lalu pulang ke rumah dan trauma. Kapok ikut debat, tapi dia tidak akan pernah bisa mangkir debat resmi cawapres dari KPU nanti. 2 kali, siap-siap sajalah. Kalau bisa ikutan kursus atau bimbingan debat, kayak calon mahasiswa ikut bimbingan belajar supaya bisa lolos ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana menurut Anda?